Halo semua, Bank BNI merupakan salah satu BUMN yang memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia. Kesuksesan yang dimiliki Bank BNI salah satunya dipengaruhi oleh konsep manajemen yang diciptakan perusahaan sehingga menghasilkan performa kinerja yang maksimal. Untuk mengetahui konsep manajemen pada Bank BNI lebih lanjut, mari kita simak video wawancara yang akan disajikan oleh kelompok 3 berikut ini. Selamat siang, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi. Kenalin, aku sendiri Gita Lefebrianti dan teman aku. Dengan saya Shalsa Sabila. Dan saya Ahmad Zakaria. Nah, kalau boleh tahu kita lagi wawancara sama siapa nih? Oke, baik. Dua orang nggak apa-apa ya? Iya, Ya. Ya, perkenalkan, saya Diana Purwanti. Saat ini saya menjabat sebagai manajer di divisi subsidiaries manajemen BNI. Terus saya juga ngajak teman saya satu tim. Silakan. Perkenalkan, saya Nadia Rahmadani, saya selaku GR-nya Mbak Dena. Jadi Mbak Dena manajernya, saya bantu-bantuin kayak gitu di FPP 1 yang bidang pasar modal ya Mbak. Kabarnya hari ini gimana nih Mbak? Baik, teman-teman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Baik, meskipun deg-degan banget sebenarnya karena harus wawancara Dina sama Santai saya. aja. Kesibukan Mbak sekarang ini gimana nih di perusahaan? Kalau kesibukan sehari-hari ya biasa ya Nat ya, kita ya melakukan pekerjaan sesuai uraian jabatan dan fungsi pokok, dan juga ya di luar itu ya selama ini sih pekerjaan kita sesuai uraian jabatan dan fungsi pokok yang kami kerjakan. Di luar itu kalau misalnya ada tugas tambahan baru kita kerjain. Tapi mostly kayak gitu. Kalau misalkan kita langsung masuk ke wawancaranya aja, Oke, apa boleh. Mungkin langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Mungkin Mbak Dena atau Mbak Nadia bisa jelasin secara singkat gimana sih sejarah kantor tempat Mbak Dena sama Mbak Nadia bekerja. Oke, kalau sejarah singkat, mungkin teman-teman tahu ya, BNI ini kan salah satu bank tertua di Indonesia. Bank pertama, bank sentral ya Nat ya, bank sentral pertama yang didirikan setelah Indonesia merdeka tahun 1946, 5 Juli 1946. Nanti mungkin kalau aku ada yang kurang, nanti teman-teman bisa tambahin di websitenya BNI ya, di situ kayak lebih lengkap. Terus BNI itu merupakan bank, kita maksudnya bank sentral atau bank apa sih Nat? Bank sentral, aku lupa ya. Ya. Terus juga fungsi BNI sebagaimana perbankan merupakan jasa keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan dari hulu ke hilir. Jadi kita selain menghimpun dana juga menyalurkan dana ke masyarakat berupa loan atau pinjaman, atau teman-teman mungkin tanya kredit. Selain itu juga ada beberapa fasilitas layanan yang diberikan. Nanti mungkin untuk lebih lengkapnya bisa bisa dicek di websitenya BNI ya, karena kan bank besar ini kan layanannya kan banyak. Saya juga mungkin tidak terlalu hafal, tapi nanti teman-teman bisa dicek layanan perbankannya di BNI apa saja. Oke, Mbak, lanjut pertanyaan selanjutnya ada, kalau struktur organisasi di BNI sendiri seperti apa ya Mbak? Nah, BNI sendiri karena merupakan perusahaan terbuka, which is kepemilikannya itu selain dimiliki oleh pemerintah juga dimiliki oleh masyarakat. Itu struktur organisasinya teman-teman mungkin bisa lihat juga di website. Karena kan kalau perusahaan terbuka itu kan selain laporan keuangan juga karena harus dipublish kan laporan keuangan, terus juga struktur organisasi dan juga yang lain-lainnya itu dipublish. Jadi sebenarnya di website bisa dilihat, cuma mungkin karena kami bank besar yang saat ini pegawainya berjumlah 27.000, jadi struktur organisasinya itu banyak, dari mulai divisi bisnis dan juga divisi operasional atau supporting yang mendukung bisnis. Kalau nggak salah sekarang ada sekitar 63 divisi itu dibagi sesuai fungsi-fungsinya dan juga dibawahi oleh masing-masing direktur sektor namanya. Berarti karena BNI ini perusahaan terbuka, jadi untuk struktur organisasinya itu bersifat transparan untuk diberikan informasi kepada masyarakat. Betul, sesuai POJK dan juga sesuai peraturan, di mana halnya perusahaan terbuka itu wajib publish seluruh laporan keuangan dan GCG-nya dan juga kepatuhannya dan lain-lain itu sesuai aturan.
Karena apa konglomerasi juga kan Mbak, jadi ini ya struktur organisasi perusahaan anaknya mungkin juga akan di-align juga sama BNI, tapi tetap pada rules perusahaan anak itu masing-masing. sesuai OJK, karena kan kalau perbankan itu sendiri kan diawasi oleh OJK ya sebagai regulatornya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu gimana sih Mbak cara kantor untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif supaya para pegawai itu bisa bekerja dengan nyaman di BNI? Yang jelas mungkin yang paling pertama itu kan di kantor itu yang paling penting itu fasilitas para pegawainya ya. Fasilitasnya jadi harus fasilitasnya harus yang mendukung pekerjaan, dan juga dari sisi salary atau tunjangan itu juga kan itu salah satu hal yang menarik orang untuk mau bekerja di sini ya. Dan juga selain itu juga kita ada, aku lupa deh yang di HC itu ada tim internalisasi budaya, culture apa, jadi semacam culture development gitu. Jadi selain itu juga, dan juga mungkin untuk beberapa pegawai yang punya minat-minat tertentu, biasanya dari perusahaan juga kalau misalnya mau bikin komunitas itu ada di BNI itu punya banyak komunitas, kayak komunitas cycling, komunitas lari, bikers, even pecinta kucing pun ada gitu. Jadi berarti BNI sendiri juga menyediakan aspirasi atau keinginan para pegawainya selain untuk bekerja jadi bisa berkreatif di bidang lain juga. Selain itu juga mungkin di beberapa kantor wilayah atau kantor pusat itu ada fasilitas-fasilitas lain, kayak misalnya lapangan basket, lapangan futsal ya, yang di Menara itu, lapangan tenis ada, terus juga tempat gym juga ada. Berarti poin utamanya itu menyediakan fasilitas yang sesuai untuk berdasarkan kebutuhan pegawai. Iya. Boleh lanjut pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Mbak gaya kepemimpinan di kantor BNI ini sendiri? Nah, ini tadi aku baca, aku nggak tahu secara teorinya seperti apa. Kalau misalnya di sini sih ya gaya kepemimpinannya mengikuti struktur organisasi. Mungkin gaya direktif kali ya, Mbak. Iya. Jadi berdasarkan struktur di organisasinya sendiri. Betul. Seperti, aku rasa kalau di perusahaan-perusahaan besar semuanya kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira perubahan sama tantangan apa aja ya yang dihadapi selama di kantor dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau perubahan mungkin dari sisi perubahan apa ya? Jadi kan dari bank sendiri itu kan tiap tahun itu kan pasti ada yang namanya rencana bisnis, dan juga kita ada core plan atau corporate plan yang disusun biasa 5 tahunan. Untuk rencana bisnis selain tahunan juga biasanya kalau bank sesuai regulasinya itu kita diharuskan membuat rencana bisnis bank itu 3 tahunan. Nah, ketika arah faktornya banyak ya, dari internal sendiri terutama dari luar. Ketika dari luar itu misal perekonomian kondisi globalnya berubah, dan juga mungkin dari karakter nasabahnya atau karakter konsumernya itu ada perubahan, otomatis kita kan harus agile. Nah, di situ mungkin tantangannya sih. Jadi kan strategi-strategi yang dibuat untuk mencapai kinerja perusahaan itu kan harus menyesuaikan kebutuhan pasar juga. Selanjutnya, gimana pihak manajemen kantor tuh mengatasi permasalahan atau konflik yang terjadi di antara pegawainya, antar pegawainya itu? Konflik, kalau konflik karena sudah ada aturannya. Jadi kalau misalnya ketika ada konflik dan juga ada yang melaporkan, itu pasti nanti akan diproses sesuai dengan regulasi di kita ya. Berarti ada timnya sendiri. Ada. Kalau itu mungkin lebih ke HC ya, atau HR ya, Human Capital. Ya, itu di Human Capital. Sama kalau misalnya ternyata dari pegawai itu terlibat pelanggaran, itu pasti akan melibatkan divisi-divisi lain seperti kepatuhan atau compliance, atau juga kalau misalnya dia terindikasi fraud itu ada anti fraud. Jadi memang sudah ada. Nanti mungkin kalau untuk ini bisa lihat di struktur organisasinya, di situ biasanya suka ada urjab dan pupoknya fungsinya untuk apa gitu. Secara besaran pasti ada di situ.
Mungkin langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana sih Mbak peran Mbak sebagai manajer untuk mengatasi kalau misalkan ada penurunan kinerja dari para pegawai atau staf-staf Mbak? Kalau ada penurunan kinerja, Iya. kalau di kami sendiri sebenarnya ada beberapa cara. Kalau misalnya ada permasalahan, ada penurunan produktivitas pegawai yang akan berpengaruh ke kinerja. Biasanya nanti kita coaching dulu, akan ditanya apa masalahnya, terus juga kalau secara aturan ya di coaching dulu, terus juga nanti biasanya setelah di coaching ya kita kan ada KPI ya, Key Performance Indicator. Dilihat dari situ, kalau misalnya di KPI-nya ternyata KPI-nya jelek apa, nanti mungkin akan diberikan coaching dan diberikan arahan bagaimana biar dia bisa meningkatkan kinerja itu. Jadi nanti ada tambahan. Betul, iya. Jadi kalau misalnya di BEN itu nanti ada assessment gitu kan. Nanti dari assessment itu kelihatan gap-nya. Nah, misalnya gap-nya saya kurang di public speaking atau di communication skill. Nanti ada pelatihan dari BNU gitu. BNU itu adalah BNI University. Jadi jadi memang kalau di kami ini kan tiap tahun ada assessmentnya dinilai beberapa parameter lah. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, biasanya nanti tiap tahun kita ada rencana pelatihan juga untuk pengembangan pegawai. Nah itu nanti biasanya akan dipetakan, misalnya dia kurangnya tadi di mana communication skill, nanti akan direncanakan untuk pelatihan di bidang di mana dia merasa perlu di-develop. Berarti fungsi asesmen sendiri itu untuk mengetahui seberapa besar kinerja memenuhi tantangan dari perusahaan gitu ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih Mbak cara kantor menjalankan fungsi pengendalian terhadap aktivitas kerja pegawai supaya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan? Dengan KPI itu. Dengan KPI. Iya, KPI. Berarti BNI sendiri sudah punya regulasi yang mengatur. Ya, selain itu juga mungkin kalau KPI kan itu lebih spesifik ya, sesuai fungsi atau tugas pokoknya. Nah di luar itu ada juga divisi HC dan juga anti fraud yang mengatur tata cara pegawai itu do and don'ts-nya seperti apa gitu, apa yang harus dipenuhi, kewajibannya, haknya apa yang bisa didapat, dan juga sanksi kalau misalnya dia melanggar. Kita ada PPE juga ya Mbak, yang bisa diakses sama pegawai ya gitu. Selanjutnya, faktor apa aja yang diperhatikan manajemen kantor dalam membuat keputusan demi kepentingan perusahaan? Apakah ada prioritas, prioritas tertentu tertentunya. dalam keputusan gitu? Dalam sesuai fungsi dan pokoknya itu sendiri. Jadi balik lagi, kalau misalnya yang berkaitan dengan pekerjaan itu kita cukup mengacu ke tugas pokok dan uraian jabatannya itu apa, dan juga selain itu juga kan kita ada kebijakan atau SOP perusahaan. Nah itu dilihatnya dari situ aja, di situ udah lengkap. Mungkin itu aja pertanyaan dari Oke. kita. Oke, mungkin sekian wawancara mengenai analisis dan implementasi konsep manajemen dalam organisasi modern. Terima kasih kepada Mbak Dena dan juga Mbak Nadia atas waktu dan kesempatannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.